Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini marilah kita akan memulai pelajaran dengan materi kita limit fungsi. Limit fungsi ini adalah pengantar ilmu kalkulus. Dia bukan kalkulusnya, tapi pengantar ilmu kalkulus. Dalam bahasa sehari-hari kita sudah mengenali bahwa limit itu seringkali kita mendengar kata limit. Limit itu bisa dimaknai sebagai batas atau sangat dekat dengan sesuatu yang kita inginkan. Jadi pengertian limit fungsi, jika f dimaknai bahwa kita dapat membuat f sangat dekat dengan L, cara mendekatkan nilai x terhadap A. Limit fungsi adalah nilai pendekatan di sekitar titik, tapi bukan titik itu sendiri, ya, baik dari kiri maupun dari kanan. Sehingga perhitungan limit dapat dilakukan dengan pendekatan limit dari kiri dan di kanan. Perhatikan contoh berikut ya. Contohnya limit dari yang mulai sederhana saja dulu lah. Dari yang mulai sederhana, misalnya Bapak punya, walaupun tidak ada di slide ya, misalnya Bapak punya fx sama dengan x plus 1. Fungsi fx sama dengan x plus 1 ini kontinu untuk sembarang nilai x elemen bilangan real. Jadi fx sama dengan x plus 1 itu kontinu. Pertanyaannya adalah berapa nilai x di sekitar 1? Tadi kan kita punya fungsi fx sama dengan x plus 1. Jadi yang akan kita dekati itu adalah x di sekitar 1. Kita ambil dari arah kiri. Dari arah kiri itu kita mulai dari 0,8. Ya, misalnya dari 0,8. Dari 0,8 itu kita buat x-nya 0,8. Naik 0,9. Naik lagi 0,99. Naik lagi 0,99999. Tetapi bukan satu bilangan itu sendiri. Nah, sekarang dari arah kanan pun sama. Misalnya ambil x-nya mulai dari 2. Kemudian 1,8. Kemudian 1,5. 1,1, kemudian 1,001, 1,00001. Ketika x dari arah kiri katakanlah tadi 0,8, kita masukkan ke dalam fungsi fx, hasilnya 1,8 dari arah kiri nih. Kemudian 1,9, kemudian 1,99, kemudian 1,99999. Dari arah kanan juga sama. Ketika tadi x-nya 2 jadi 3. Ketika x-nya sama dengan 1,9 2,9. 1,5 jadi 2,5. 1,01 jadi 2,01. Ketika 1,0001 menjadi 2,001. Limit dari kiri dan dari kanan itu akan menuju ke suatu titik tertentu atau ke angka tertentu. Kalian bisa lihat dari arah kiri 1,9999 itu mendekati angka berapa? Angka 2. Di kanan pun sama. 2,0001 itu mendekati angka 2. Ada terjadi, katakanlah bahasanya tabrakan. Tabrakannya di angka berapa? Di angka 2. Maka dikatakan limit fx x plus 1 x menuju 1 itu adalah 2. Nah, itu mudah. Nah, sekarang kita lihat yang tadi fungsi tadi. Fungsi yang fx sama dengan x kuadrat min 9 per x min 3. Limit ini kontinu untuk semua nilai x kecuali, nah ini ada kata kecuali, x menuju 3. Dalam limit yang harus dihindari nanti adalah bentuk 0 per 0. Karena 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu yang tidak bisa ditentukan nilainya. Apakah ada nilainya yang disebut dengan konvergen, ataukah tidak ada nilainya yang disebut dengan divergen. Kita lihat x kuadrat min 9 per x min 3. Kita cari x mendekati 3 dari arah kiri. Misal x-nya kita curiga di sekitar x sama dengan 3. Sebab kalau 3 dimasukkan, 9 dikurangi 9 per 3 dikurangi 3, 0 per 0. Nah, ini yang nggak boleh. Maka kita ambil mulai dari 2,5, 2,6, 2,7 sampai dengan 2,99 terus mendekati angka 3.
Dari arah kanan pun sama. Kita mulai dari kita mulai dari 3,5, 3,4 turun dia sampai dengan 3,0001. Perhatikan, ketika X menuju 3 dari angka 2,5, maka fx-nya adalah 5,5. 2,6 dari 5,6 terus sampai dengan 2,99999, hasilnya 5,99999. Nah, 5,99999 tersebut kalau dibulatkan mendekati angka berapa? Angka 6. Demikian pula dengan untuk X menuju arah kiri dari kanan. Ketika 3,5, 3,4 turun sampai 3,001, fx-nya untuk 3,5 6,5. Untuk 3,6,4 terus 6,5, 6,4, 6,3 sampai dengan 6,00001 itu mendekati angka berapa? 6. Ternyata dua-duanya mendekati nilai angka yang sama. Maka dikatakan atau ditulis fx sama dengan x kuadrat min 9 per x min 3, x-nya mendekati 3, nilainya sama dengan 6. Nah, sebagai bentuk catatan, kalau limit kirinya ada dan mendekati angka tertentu, sedangkan limit kanannya juga ada mendekati angka yang sama, maka dikatakan nilai tersebut adalah konvergen. Jadi nilai limit ada jika nilai limit kiri sama dengan limit kanan sama dengan limit itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya limit di kiri ada, Pak? Limit kiri misalkan kita masukkan angkanya, ketika kita masukkan angkanya fx-nya mendekati angka 100 misalnya, 100 ya. Sedangkan limit dari kanan ketika didekati mendekati angka 1 juta. Akan bertemu nggak? Tidak akan bertemu. Maka nilai limitnya ada, tetapi limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Maka dikatakan bahwa limit tersebut tidak memiliki nilai. Gitu. Nah, sekarang kita masuk limit fungsi tahingga. Jadi untuk mendekati gambaran nilai limit fungsi tahingga, kita lihat fungsi fx sama dengan 1 per x. Nilai 1 per x ini akan kontinu untuk semua bilangan real kecuali nih x-nya tidak boleh 0 dan x-nya bebas. Kita lihat fx untuk 1 per x. Untuk x sama dengan 1 per 1, 10, 0,1. Semakin x-nya besar, maka bilangan fx-nya semakin sangat kecil. Nah, sangat kecil itu mendekati berapa tuh? Anak-anakku sekalian, mendekati angka 0. Maka dikatakan limit fx 1 per x, x-nya mendekati tahingga itu nilainya 0. Kita lanjut. Yang disebut dengan nilai fungsi aljabar. Tadi di awal sudah dikatakan dalam limit fungsi itu yang harus dihindari ada 3. 1, bentuk 0 per 0. Yang kedua, bentuk tahingga per tahingga. Yang ketiga, bentuk tahingga min tahingga. Bagaimana cara perhitungan limit yang lebih mudah? Pertama, dalam limit itu hal yang pertama dilakukan adalah dengan metode substitusi. Ya, dengan metode substitusi. Yaitu apa? Dengan cara memasukkan nilai x yang tertera ke dalam fungsinya. Dengan catatan tidak boleh ada bentuk yang 3 tadi, 0 per 0, tahingga per tahingga, atau tahingga min tahingga. Contoh, tadi limit fx sama dengan x plus 1. Berapa nilai x menuju 1? Ya gantikan x-nya dengan 1. Maka 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Contoh yang kedua tadi, limit fx sama dengan x kuadrat min 9 dibagi dengan x min 3. Kalau kita masukkan x-nya 3, bentuknya 0 per 0, nggak boleh. Nah, kalau bentuk seperti itu, maka kita cari dengan cara yang lain. Ya, dengan cara yang lain, yaitu dengan cara memfaktorkan. Ya, kita lanjutkan dengan sifat-sifat limit. Untuk kita gunakan beberapa sifat limit. Limit x menuju alfa sama dengan limit k, x menuju alfa sama dengan k. Kenapa? Karena tidak ada unsur x-nya. Kemudian limit x menuju a itu akan sama dengan a, karena kita tinggal gantikan x-nya dengan a.
limit X menuju A Fx akan sama dengan Fa. Limit K dikali Fx, X-nya menuju A, karena K-nya adalah suatu konstanta, K-nya bisa kita keluarkan menjadi limit sama dengan K dikali limit Fx, X menuju A, dan seterusnya, dan seterusnya. Sifat yang lain juga, kalau ada lebih dari satu fungsi, kita pecah. Kalau plus jadi plus, min jadi min. Perkalian pun begitu sama. Limit Fx kali Gx, X-nya menuju A menjadi limit Fx dikali limit Gx. Pembagian juga sama. Perpangkatan juga sama, ya. Dan itu kecuali sifat yang I, limit akar pangkat N Fx, X menuju A sama saja dengan akar pangkat N dari limit Fx, X menuju A. Dengan catatan, limit Fx, X menuju A-nya harus lebih dari sama dengan 0. Begitu anak-anakku untuk limit hari ini. Nanti pertemuan berikutnya akan diberikan tugas-tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.